pandemi kayak gini mah. Baik gerak nih. Yaudah kalau gitu kita lanjut ngobrol nanti Kang ya. Kita bahas masalah kaos gerak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat bisnis di channel YouTube Akana. Nah, sekarang kita lagi ada di daerah Ciamas, tepatnya di Villa Ciamas nih. Nah, sekarang kita lagi berkunjung di salah satu ya bisa dibilang ikon daerah Villa Ciamas nih, Saung Jurasep. Nah, ini adalah pemiliknya. Coba kenalin Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oh, nah ini Kang, kita baru berkunjung hari ini nih, ya maksudnya buat ngobrol-ngobrol sore lah. Ini udah menjelang sore nih. Nih Kang, kita ngomongin seputar bisnis aja nih Kang ya. Akang ini kenapa menjalankan bisnis kopi ini udah berapa lama Kang? Iya. Perkenalkan nama Ini saya. jatuhnya kopi shop atau apa ya? Ini bebas kan. Bebas ya? Menerjemahkan bebas. Dikira kopi ini. Kalau bahasa sekarang ya kopi shop. Kopi shop. Bahasa baheula ya warung Kedai kopi. kopi. Ya. Kedai kopi, saung kopi dan sebagainya. Ya, perkenalkan nama saya Asep Saifuddin. Nah, Kalau di media sosial dulu Asep Serdadu. oh, Saya menjalankan usaha kopi ini dari 2016. 2016 ya? Tapi sebelumnya juga sudah buka warung di sini, tetapi bukan warung kopi. Jadi apa dulu Kang? Ada ikan bakar, Oh. renang, nasi kuning, sate, tapi istri yang menjalankan. Menjadi istri. Nah, di 2016 istri lumpuh 2 tahun. Oh gitu. Istri lumpuh 2 tahun, sehingga saya juga harus berhenti menjalankan rutinitas di pekerjaan waktu itu. Dulu sebagai co-host di Jejak-Jejak Misterius. Saya lebih banyak di TV sebenarnya. Oh, baik TV. Dari tahun 2003 sampai 2016 saya berkeliaran di dunia televisi waktu itu di salah satu TV swasta nasional. Ya. Lalu di 2016 istri lumpuh, saya menarik diri semua karena memang di rumah juga harus banyak yang diurus. Anak ada 5 waktu, kemudian istri lumpuh total waktu itu, jadi tidak bisa melakukan kegiatan apapun sehingga saya harus konsentrasi penuh di rumah. Di rumah. Oh, Disitulah saya berpikir, wah hari ini mah harus buka usaha. Saya harus melanjutkan usaha, tapi mungkin bukan usaha yang istri jalankan seperti ikan bakar. Konsepnya beda ya? Tapi yang gampang waktu itu ya saya jualan kopi saset dulu malah. Oh dulu awalnya kopi saset. Kopi saset, iya. Nah kenapa jadi ngerubah jadi kopi-kopi yang kekinian sekarang kayak gini-gini nih? Pakai biji itu kenapa ngambil ke situ Kang? Iya, dalam perjalanan ya saya ketemu dengan teman-teman, kemudian ada salah satu teman yang meminta saya untuk membantu mengembangkan ada sekolah barista di Bogor waktu itu. Oh, Akhirnya gitu. saya mencoba datang, kemudian dikasih tawaran, silakan Kang Asep belajar gratis, bawa temen untuk belajar di sini. Sekian orang bawa temen, Kang Asep dan anak saya jadi gratis. Oh, Di gitu. situ saya belajar waktu itu cupping kopi one day, cuma berapa hari. Itu pun hanya pengenalan dasar cupping kopi, bukan detail seperti barista-barista yang lain. Akhirnya dikembangin sendiri sama Kang Dari Asep situ ya? mulailah perlahan-lahan saya rubah dari saset menjadi kopi ini apa? Giling ini ya? kopi giling seperti ini. Gitu. Itu juga pelan-pelan. Iya. Gitu. Berarti prosesnya dari 2016 itu mulai rubah konsep pelan-pelan sampai ke sekarang-sekarang ini ya? Seperti itu. Nah ini konsepnya juga udah bentuk kayak begini apa enggak Kang? Ini unik nih soalnya nih. Apa ada inilah apa keranjang lah apa itu kendi segala macam. Ya, konsep awal sih memang kita dulu ketika perjalanan ke beberapa daerah di program TV ya pulang selalu bawa oleh-oleh. Ya. Jadi saya tahu nih ini dari mana. Oh, gitu. Karena memang kita bawa oleh-oleh sendiri langsung dari tempatnya. Dari lokasinya ya? Dari awal memang sudah seperti ini, cuman pemetaannya, peletakannya aja yang berubah-ubah. Dan nih Kang, Kang tahu dulu dari 2016 nih kan, sekarang terus ngalamin fase lagi ada pandemi juga kan. Sekarang
Akang tuh bisa survive itu gimana nih ngadepin nih? Dari yang tadi kan mungkin 2016 udah mulai naik. Terus saya sering lewat sini soalnya kan, jadi saya tahu di sini rame nih. Begitu pandemi agak mulai sepi lah gitu. Nah, trik Akang nih mungkin buat sahabat bisnis Akana ini apa nih yang bisa bikin jadi survive di Iya, ini ya? yang pertama sih dalam bisnis yang harus dipertahankan adalah gairah ya, passion, sehingga itu tidak Gairah. boleh ketika rame gairahnya menggebu-gebu, ketika sepi bahkan pandemi Down. gairahnya down. Dan itu saya alami ketika itu terjadi, ya ngikut. Ada sempat down juga ya, Pak, ya? Hasil bisnis akan ngikut. Iya. Gitu. Sama dengan di rumah lah, kalau kita lagi bergairah kan, jangankan ketemu orang lain, ketemu orang rumah aja kadang-kadang kita jadi malas atau Iya. apa. Nah itu yang harus dipertahankan, gairah, jangan sampai kendor. Nah, itu cara Akang mempertahankan gairahnya itu apa nih, Kang? Mungkin bisa jadi tips buat sahabat bisnis kita. Ya kita sih mengundang silaturahmi teman-teman aja dulu yang terdekat yang ada di lingkaran. Bertukar kita. pikiran ya, Kang. Ya untuk datang paling enggak ini. Oh, Gitu. Dan memang resikonya ada dua, antara yang memotivasi atau yang memang menjatuhkan. bukan menjatuhkan, yang memang menambah down kita gitu. Ada juga gitu kan, seperti itu. Tapi ya semua harus kita akomodir dalam pandangan Di positif. filter kali Kang ya, disaring ya. Ya ketika kita berpikiran positif ya akhirnya mereka akan tersaring sendiri. Ya, betul. Mana yang harus kita jaga, mana yang harus kita kesampingkan. Nah, nih Kang, nih Saung Jurasep ini punya menu-menu andalan nggak Kang? Iya. Yang bisa jadi nanti orang buat kesini nih harus nyoba dan mungkin nggak ada di tempat lain. Ya karena sekarang masa pandemi ya. Ya. Dan dari awal juga kita udah ada menu rempah-rempah, Nah. ya kan. Kemudian menu-menu yang kekinian Ya. kita gabungkan di Combine ya. kedai Saung Jurasep. Yang signature sih ada ya, Iya. tapi kalau dibilang andalan ya saya pikir semuanya rata. Andalan. Nggak bisa disebut ini andalan, ini kelas di middle law-nya. Kok nggak yang atau- paling banyak di ini deh di order? Tergantung harinya. Kalau Oh, hari. malam Jumat STML. Susu telur Emang madu. malam Jumat ada diskon STML. Susu telur madu lemon. Oh, gitu lemon. kan. L-nya lemon. Lemon itu obat vitalitas, obat kuat dan sebagainya. Karena memang masa Kok pandemi. malam Jumat Kang? Nggak tahu, memang banyak yang order ini malam Jumat. Itu. Kalau hari biasa ya kopi susu, Oh, kopi susu, wedang jahe susu. Kalau menu makanan yang paling banyak dipesan di sini apa? Ya sekarang ada toast ya. Kita baru gitu. ada toast, ada varian toast, kemudian Ada buras juga ya? ya kalau Buras. makanan tradisional, Papais cemilan-cemilan sih kita selalu ada Pak. Papais Nagasari, Ya. Katimus, kemudian ada buras, ada lalampa, lemper ikan. Oh, lemper Kemudian ikan itu. ada aram-aram mie. Oh, aram-aram. Kita juga punya makanan khas namanya ancemon juga. Ancemon tuh kayak gimana? Kang? Ancemon tuh dari singkong yang diparut kasar, dikasih taburan parut kelapa sama gula Kayak aren. dodongkal gitu ya? Enggak, Bukan. ini dodongkal kan dia mau padat ya. Iya. Ini mah diparut biasa aja. Oh, di paru biasa Terus aja. dikukus. Itu ada di kita. Nah, kalau segmen yang datang sini itu biasa anak muda atau bapak-bapak atau ini? Nah itu tadi kalau malam Jumat biasanya bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau hari biasa sih kita memang tempat ini selain untuk ngopi juga saya membuka untuk teman-teman ya kalau kesini ya berdiskusi. Oh Sehingga- iya, di sini katanya tempat komunitas juga yang ngumpul ya, Kang? Iya, banyak komunitas. Komunitas apa aja, Kang? Bisa ngumpul? Ya kita sering dulu ada Saung Jurasep Institute. Oh gitu. Jurasep Institute ini Jangan memang institut loh. ajang diskusi, Hah? bertukar pikiran. Apa aja tuh yang biasanya diobrolin? Tergantung tema Hari ini yang apa lagi yang hot apa lagi itu ya? ya lagi tren, apa tentang perselingkuhan, tentang politik, tentang bisnis, tentang startup dan lain Luas berarti sebagainya. ya? Luas. Dan itu narasumbernya ada nggak? ada kita Ada ya? narasumber ya teman-teman yang ngopi juga yang memang mereka punya kemampuan luar biasa ya. Mereka rata-rata S2, ada gitu. S3 ya kan. Oh berarti ada nggak main-main sarjana juga tuh. luar negeri. Saung gitu. Jurasep Institute tuh, mesti Gitu. datangin juga nanti kita. Gitu. Jadi berkembang lagi, ada beberapa komunitas seperti stand up comedy juga sering ngumpul sini. Oh, di sini ada stand up comedy? stand up Indo Bogor. Oh, tapi sering yang lokal datang ya? ke sini. Bukan ya organisasi lokal, tapi yang datang kan seperti Yang dari Jakarta? Jawinur, Oh, gitu. Oh. Dani Beler, Jui, ya pernah singgah di sini. Di sini juga. Gitu. Jadi memang
ini bukan hanya sekedar kedai kopi. Saya selalu bilang manfaatkan Komunitas, kedai kopi ini sebagai ajang silaturahmi dan diskusi. Memanfaatkan kedai kopi, tapi bukan kedai kopi yang memanfaatkan kita. Ya, Intinya kayak gitu. Kita harus bisa memanfaatkan kedai kopi karena di situ ajang silaturahmi yang luar biasa dari berbagai komunitas dan strata. Ya. Tapi kalau mau dimanfaatkan kedai kopi banyak tempat seperti itu. Gitu. Ini Saung Jurasep ini ada berapa cabang, Pak? Ya, waktu sebelum pandemi kita lagi ngegas nih. Ya. Ngegas, mau buka 3 waktu itu di PGB sama di Selahuni. Ya. Begitu pandemi, sisa ini. Nah sekarang mau buka lagi insya Allah di Saung Jurasep PGB. PGB itu satu. Kemudian Jurasep Coffee yang di Sipor. Terus ada satu lagi Putrek PW Kombi yang memang kita mau operasikan. Oh gitu? Lagi nyari tempatnya ya. Oh. Gitu. Oh gitu. Jadi tapi konsepnya hampir kayak gini juga. Ya. Cuma di kombi. Konsepnya sih juga yang tuh. Konsepnya tetap akan berkolaborasi sekian persen tradisional, sekian persen modern gitu. Karena kita selalu berpikiran atau ini ada salah satu prestasi yang mengatakan moal aya zaman ayeuna lamun eueuh zaman baheula. Tidak akan ada zaman now kalau tidak ada zaman old gitu. Jadi memang selalu begitu. Gitu. Kita tidak bisa meninggalkan zaman dulu, kita juga tidak bisa menghindari zaman sekarang. Betul. Harus upgrade terus kasarnya Kang ya. Ya, inovasinya harus jalan terus gitu kan. Nah, Apalagi rezeki mudah ada yang ini kan. Betul. Kita berbisnis itu harus dikembangin terus seperti halnya Kang ini pasti kan berbisnis ini kan pakai sistem nggak Kang nih buat ngejalanin bisnis ini? Kita belajar memulai dengan sistem itu pakai. Perlu nggak sih Kang sistem itu? Ya, saya justru malah terlambat menggunakan sistem. Sebenarnya harusnya dari awal. Ya sangat perlu memang. Ya. Kalau tidak menggunakan sistem ya nggak bisa belajar lagi. Ternyata di penggunaan sistem kita banyak belajar juga tentang hal-hal lain di sisi lain bisnisnya. Gitu. Iya, bisa buat controlling keuangan ya, kontrol pembelanjaan, penjualan. Itu kita bisa apalagi zaman sekarang ini kita bisa lihat itunya bisnis kita di handphone ya kan. Walaupun kita lagi di mana kita tetap bisa lihat bisnis kita berjalan. Iya, ya kan Kang? Targetnya sih ya mudah-mudahan sih ke depan ya agak naik lah ya. Maksudnya dari mulai yang memang kedai biasa ya syukur-syukur kita bisa membuat wadah perusahaan PT. Katanya mau bikin PT ya? Insya Allah nanti. Wih mantep mau bikin PT. Apa namanya Kang PT-nya? PT Saung Jurasep lah nggak jauh-jauh. Oh ya Kang, kalau Akang punya medsos itu boleh nanti Kang di share ke sahabat bisnis. Iya. Boleh di Facebook, IG atau apa gitu. Ya baru ada IG Saung Jurasep, Facebook Saung Jurasep. Baru itu dan itu ini Kang toko online-nya? Iya, kebetulan kalau online kita udah lengkap ya, ada di hampir semua online ada sampai di sini. Pembayaran juga semua pembayaran juga ada di sini. Ada sampai kayak OVO atau ada semua. GoPay gitu ya. Nggak apa-apa kan di share aja Kang. Ya, kita ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood, di Tokopedia ada Saung Jurasep sudah hadir. Udah ada. Nah, untuk pembayaran kita udah ada semua, ada debit, BCA, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada Link, ada nanti kita bantu share nanti link-linknya. Siapa tahu nanti mau pesen Saung Jurasep nih mau STML. Siapa tahu nanti hari Kamis mau pesen STML kan enak tuh. Ya kalau mau minuman sehat silakan datang ke sini. Dekat kok ya, daerah strategis lagi. Pokoknya patokannya ada bundaran, nanti kita shoot. Kita banyak kok, minuman rempah-rempahnya banyak. Ada STML, bir peletok, wedang alang-alang, wedang secang, wedang uwu, wedang jahe. Khasiatnya apa aja tuh Kang? Khasiatnya? Ya cuman obat kuat. Aduh, boleh tuh. Obat kuat. Oke deh. Oke, gitu Kang. Terima kasih Kang nih bincang-bincangnya nih. Kita banyak dapat ilmu juga nih. Maksudnya dari Akang dari 2016 ya berbisnis ini. Bersurvive dari pandemi juga sampai tutup toko, akhirnya mau bangkit lagi. Kita appreciate banget nih buat Kang Asep. Yang mudah-mudahan nih Saung Jurasep bisa lebih berkembang lagi, nggak cuma di Kombi atau di mana lagi, mungkin nanti di Bali kan kalau salah yang mau ya permintaan sih banyak ya. Nah, tuh. Kita sempat ada teman ada telepon dari Denpasar, dari Tegal, Jogja pengen buka,
itu tadi karena kemarin belum punya sistem, mudah-mudahan dengan sistem ini kita bisa membantu untuk controlling mencoba menjelaskan ini loh kita. Siap. Nah tuh, nanti bakal banyak nih cabang-cabangnya Saung Jurasep. Makanya siapa tahu kita dari sini bisa nyuri ilmu dari Kang Asep untuk kita mulai bisnis, apalagi buat anak-anak muda atau orang yang baru mulai bisnis. Ini bisa kita ya ambil pelajaran lah gitu. Oke sahabat bisnis, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.